Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Michael di channel Indonesian Horror Story. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman yang dialami oleh Ridwan yang bercerita mengenai boneka arwah atau yang biasa disebut sebagai spirit doll. Malam itu hujan turun dengan sangat deras. Angin kencang berhembus menggoyangkan pepohonan. Saat itu baru jam 10 malam. Tapi jalan di perumahan elit itu sudah sepi. Tak ada satupun kendaraan yang berlalu lalang. Kemudian dari kejauhan tampak seseorang laki-laki membawa payung warna hitam. Ia berjalan dengan terburu-buru dan berhenti di depan gerbang rumah elit. Tampak tangan kiri lelaki itu membawa sebuah boneka bayi yang sangat kotor. Si lelaki membuka gerbang dan segera masuk ke halaman rumah yang cukup besar itu. Setibanya di rumah, ia meletakkan payung itu dan segera masuk. Pintu tak dikunci. Kini wajah si lelaki tampak jelas. Nafasnya terengah-engah. Dan dengan terburu-buru segera ia masuk ke dalam kamar untuk menemui istrinya. "Ratih, ini bonekanya. Maafkan aku ya," ucap lelaki itu sambil memeluk tubuh istrinya yang meringkuk di pojokan kamar. Ratih meraih boneka itu dan langsung memeluknya dengan sangat erat sambil terus menangis terseduh-seduh. "Jangan buang boneka ini lagi, Mas Ridwan," ucap Ratih. Mas Ridwan pun mengangguk sambil mengelus rambut istrinya itu. Tadi sore memang marah besar karena dia merasa istrinya sudah semakin aneh. Semenjak anak pertama mereka meninggal karena penyakit misterius, Ratih memilih untuk mengadopsi boneka arwah. Boneka itu Ratih beli dari pasar barang-barang antik. Itu adalah boneka bayi yang umurnya kisaran 1 tahunan. Ratih sangat menyayangi boneka arwahnya. Setiap hari boneka itu ia rawat layaknya anak sendiri. Semakin lama tingkah Ratih malah semakin aneh. Wanita itu bahkan tidak mempedulikan suaminya. Setiap hari yang Ratih urus hanya boneka arwah. Itulah yang membuat Ridwan marah. Dia pun sempat membuang boneka itu ke tempat sampah agar Ratih tidak lagi mengurus boneka arwah. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Ratih mengamuk. Dia memecahkan barang-barang rumah dan minta agar boneka arwah itu dikembalikan. Ratih tidak bisa dibujuk. Wanita itu bahkan sudah memegang pisau dan mengancam akan bunuh diri jika bonekanya tidak dikembalikan. Ridwan pun mengalah. Buru-buru dia keluar dari rumah, berjalan di tengah-tengah hujan deras. Untungnya boneka itu masih ada di tempat sampah. Hanya saja tertimbun oleh sampah plastik. "Aku janji tidak akan membuang bonekamu lagi," ucap Ridwan sambil mengecup rambut istrinya. Wajah Ratih tampak pucat. Penampilannya tak terurus. Ridwan khawatir kalau terus-teruskan dibiarkan seperti ini, maka istrinya itu pasti jadi gila. Ridwan harus cari cara agar istrinya bisa melupakan boneka arwah itu. Ridwan membopong Ratih ke atas tempat tidur. Wanita itu masih memeluk boneka arwah yang sudah ia anggap sebagai anak sendiri. Ratih pernah bilang kalau di dalam boneka itu ada arwah anaknya yang sudah meninggal. Oleh sebab itu, Ratih selalu memperlakukan bonekanya seperti anak sendiri. Sementara itu, Ridwan membereskan barang-barang rumah yang sempat dibanting oleh Ratih. Ridwan dan Ratih hanya tinggal berdua di rumah yang sangat besar. Tidak ada pembantu di rumah itu. Beberapa bulan ini Ridwan sudah 10 kali ganti pembantu. Tidak ada satupun yang betah kerja di rumah Ridwan. Setiap kali Ridwan bertanya pada para pembantu,
Mereka pasti akan menggelengkan kepala sambil menampakkan wajah yang pucat. Mereka sangat ketakutan. Seperti ada hal yang amat mengerikan yang mereka jumpai di rumah si Ridwan. Lelaki itu sudah capek mencari pembantu. Akhirnya rumah tak terurus. Sementara kelakuan istrinya hanya mengurusi boneka arwah setiap harinya. Ridwan sendiri memang merasa ada hal yang aneh pada boneka arwah itu. Ia pernah bermimpi kalau boneka arwah itu milik istrinya merayap di rumahnya. Wujud boneka arwah menjadi sangat mengerikan. Awalnya Ridwan menganggap itu hanya sebatas mimpi. Namun lama-kelamaan banyak kejadian aneh di rumah Ridwan. Seperti kalau tengah malam Ridwan mendengar suara ketukan di dapur, juga langkah kaki seseorang yang mondar-mandir di rumahnya. Namun ketika Ridwan cek, tidak ada siapa-siapa di sana. Terlintas dalam benak si Andre, ia ingin sekali menyewa seseorang baby sister untuk mengurus boneka arwah tersebut, agar istrinya tidak lagi mengurusi boneka tersebut. Sayang, kayaknya kamu kewalahan kalau harus mengurus boneka itu sendirian. Bagaimana kalau aku carikan baby sister? Kata si Ridwan. Rati terdiam sejenak. Dia tampak sedang mempertimbangkan saran dari suaminya itu. Kamu jangan khawatir. Kalaupun ada babysitter, kamu tetap bisa awasi boneka itu, ucap si Ridwan. Rati pun mengangguk. Besoknya Ridwan langsung mendatangi yayasan nampung tenaga kerja babysitter. Ia masuk ke dalam kantor yayasan itu. Kami punya pilihan banyak persediaan tenaga kerja babysitter. Silakan dipilih, Pak, ucap pemilik yayasan sambil menyodorkan sebuah buku yang berisi foto-foto tenaga kerja yang tersedia di yayasan itu. Kira-kira yang kerjanya sabar dan tekun yang mana ya, Pak? Tanya Ridwan. Sebenarnya semua pekerja di sini punya sifat sabar dan tekun. Tapi kalau boleh saya sarankan Bapak ambil yang Mayang saja. Dia sudah sangat berpengalaman jadi babysitter. Kerjanya sangat tekun dan sabar, ucap pemilik yayasan sambil menunjuk salah satu foto di buku tersebut. Tampak foto seorang wanita muda yang umurnya kisaran 25 tahunan. Oh yaudah kalau gitu saya ambil Mayang, ucap Ridwan. Pemilik yayasan tersebut memanggil Mayang. Lalu muncullah perempuan yang parasnya cantik dan badannya proporsional. Pemilik yayasan tersebut memperkenalkan Mayang kepada Ridwan. Dan tak lama kemudian, setelah melakukan pembayaran, Ridwan langsung membawa Mayang ke rumah. Mayang sangat terkesan pada rumah Ridwan yang sangat besar. Wanita itu pun masuk. Dia memperhatikan setiap sudut ruangan yang terkesan elit. Kalau boleh tahu, anak bapak umur berapa ya? Tanya Mayang. Ridwan pun tersenyum. Dia menyuruh Mayang untuk duduk di atas sofa. Sebenarnya yang bakal kamu urus itu bukan anak-anak, ucap si Ridwan. Oh, masih bayi ya, Pak? Ridwan menggelengkan kepalanya. Jadi apa, Pak? Boneka, ucap Ridwan. Mayang mengerutkan keningnya. Dia tampak kaget. Kamu jangan khawatir. Aku akan kasih gaji tambahan asal kamu mau mengurus boneka istriku, ucap Ridwan. Kemudian terdengar suara pintu yang dibuka. Dari dalam kamar muncullah Rati yang berpenampilan kusut, wajahnya pucat, daster yang ia pakai juga lecek, rambutnya acak-acakan. Rati mengais sebuah boneka arwah yang sudah ia anggap sebagai anaknya sendiri. Rati duduk di samping suaminya. Mayang tampak ketakutan melihat penampilan Rati. Maya berusaha untuk tenang. Ini istriku dan ini boneka yang akan kau urus. Gak perlu ribet. Kamu cukup mengelapnya setiap hari dan mengganti pakaiannya, ucap si Ridwan. Mayang terdiam sejenak. Dia pun mengangguk. Tidak ada pilihan lain. Mayang harus terima pekerjaan itu. Lagi pula
Sudah 2 bulan dia tinggal di asrama dan tak kunjung mendapatkan pekerjaan. Mayang butuh uang untuk biaya keluarganya di kampung. Maklum, Mayang ini adalah tulang punggung keluarganya. Ayahnya sudah lama meninggal. Dia harus menafkahi ibu dan kedua adiknya. Namun, yang Mayang khawatirkan sekarang adalah soal istrinya, Ridwan. Dia takut kalau istrinya Ridwan itu adalah orang gila. Aku mau kamu merawatnya dengan telaten. Anakku ini juga suka makan 3 kali sehari, ucap Ratih. Mayang bingung dengan apa yang dibicarakan Ratih. Mana mungkin boneka harus diberi makan. Dengan ragu Mayang pun mengangguk. Ratih menyodorkan boneka itu meminta Mayang untuk mengaisnya. Dengan hati-hati Mayang pun menerima boneka tersebut. Entah kenapa Mayang merasa boneka itu sangat mengerikan. Ridwan menunjukkan sebuah kamar untuk Mayang. Kamar itu cukup besar dan mewah. Kau dan boneka itu akan tinggal di sini, ucap Ridwan. Baik Pak, jawab Mayang. Ridwan kemudian menyodorkan beberapa lembar uang 100 ribuan. Ini uang bonus dariku, ucap Ridwan. Mayang pun menerima uang itu dan mengucapkan terima kasih. Kemudian Mayang masuk ke dalam kamar. Sesekali Ratih menengok boneka itu. Ia juga sering mengaisnya. Awalnya Mayang tak mengalami kejadian aneh. Boneka itu Mayang rawat seperti bayi sungguhan. Ia harus mengganti bajunya dan bahkan popok. Setiap hari Mayang disuruh menyuapi boneka itu. Padahal boneka arwah tak bisa makan sama sekali. Bubur bayi selalu utuh lalu dibuang begitu saja. Di hari ke-10, Mayang mengalami kejadian yang aneh. Saat ia bangun di pagi hari, ia mendapati bercak air di lantai ke atas kamarnya. Mayang mendongak ke atas. Dia pikir ada genting yang bocor. Tapi plafon itu tetap kering, tidak basah sama sekali. Selama 3 hari berturut-turut, lantai di kamarnya Mayang selalu basah. Entah dari mana datangnya air itu. Mayang sudah lapor pada Ridwan. Segera Ridwan memanggil tukang untuk mengecek atap rumahnya, tapi tidak ada yang bocor sama sekali. Kemudian di hari berikutnya, Mayang mendapati bubur bayi berceceran di dalam kamar itu. Mayang heran, siapa yang melakukan ini semua? Karena penasaran, malamnya Mayang begadang. Dia ingin tahu ada apa sebenarnya di rumah ini. Singkat cerita, jam 1 dini hari, Mayang mulai mengantuk. Kedua matanya sendu. Kemudian tiba-tiba saja ia dikagetkan dengan suara gaduh yang berasal dari dapur. Itu seperti suara piring yang jatuh. Segera Mayang menghampirinya. Dan benar saja ada sebuah piring yang pecah. Belingnya berserakan. Mayang pun membersihkan serpihan beling itu. Kemudian ia kembali ke kamar. Mayang pikir mungkin saja ada kucing liar yang berhasil masuk ke dalam rumah lalu memecahkan piring. Saat Mayang kembali ke kamarnya, dia kaget melihat keranjang bayi itu berayun-ayun. Perlahan Mayang mendekat pada keranjang bayi itu. Dan anehnya, boneka bayi menghilang entah kemana. Mayang menoleh ke segala arah, tapi boneka bayi itu tidak ada. Nafas Mayang terengah-engah. Dia mulai ketakutan. Dari awal Mayang curiga, jangan-jangan boneka itu diisi oleh roh jahat. Kemudian ada air yang menetes dari plafon kamar itu. Mayang mendongakkan kepala dan dia melihat boneka itu merayap di plafon. Mulut boneka itu mengeluarkan air yang menetes-netes. Mayang berteriak dengan sangat keras. Dia lari keluar dari dalam kamarnya. Saat itu di rumah hanya ada Ratih. Karena kebetulan Ridwan sedang ada kerjaan di luar kota. Mayang minta tolong. Ratih pun keluar dari dalam kamarnya.
Wajah wanita itu tampak pucat dan menyeramkan. Ratih terdiam. Dia berdiri di depan kamarnya sambil menatap Mayang dengan tatapan mengerikan. Mayang lari keluar dari rumah itu. Dia kapok bekerja sebagai baby sister, boneka arwah. Semenjak itu tidak ada babysitter yang betah bekerja di rumah si Ridwan. Semakin hari kondisi Ratih semakin parah. Kini ia bisa dibilang punya gangguan jiwa. Ridwan tidak tahan lagi. Dia sudah kehabisan kesabaran. Ridwan pun memutuskan untuk menceraikan si Ratih. Wanita itu diantar pulang ke rumah orang tuanya. Ratih bahkan sudah tak ingat sama siapapun. Dia tergila-gila pada boneka arwah itu. Bisa jadi ada roh jahat yang mempengaruhi si Ratih. Sekian cerita hari ini, pengalaman seram mengenai spirit doll atau boneka arwah yang dialami oleh Ridwan yang menyebabkan istrinya mengalami gangguan. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Indonesian Horror Story. Jika kalian memiliki cerita horor, bisa kalian kirimkan melalui DM Instagram Indonesian Horror Story. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.